Salam jumpa untuk teman-teman kelas retorika yang terkasih dimanapun kalian berada. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Kitab Suci Perjanjian Lama, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Dan untuk saudara kita, teman kita Tegar, yang saya dengar kabarnya sedang sakit, dirawat di rumah sakit, semoga lekas pulih dan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang minggu yang lalu. Hari ini kita masuk ke periode zaman pembuangan. Setelah minggu yang lalu kita masuk sampai di sini kerajaan Yehuda sesudah Israel jatuh ya, teman-teman ya. Karena tidak ada pertanyaan di komentar video pembelajaran saya, maka saya akan langsung menuju ke materi yang berikutnya, slide yang berikutnya. Kemarin kita sampai di sini. Oke. Nah, kita sampai di sini kemarin ya. Nah, kita sekarang di sini zaman periode pembuangan. Teman-teman, kemarin kita sudah menyinggung bahwa yang dibuang periode ini adalah kerajaan yang ada di selatan atau yang sering disebut dengan kerajaan Yehuda. Sementara kerajaan utara sudah lebih dulu diserang oleh Asyur dan dibuang ke Asyur tentunya. Sebagian melarikan diri ke selatan dengan membawa kemarin itu gulungan-gulungan kitab, kita katakan ya, warisan kitab yang sudah mereka kumpulkan dan mereka tuliskan di kerajaan utara, mereka bawa ke selatan dan digabungkan di selatan pada periode yang kemarin ketika kerajaan Yehuda mulai menuju pembuangan seperti itu. Dan sekarang kita memasuki periode zaman pembuangan tahun 587 sampai 539. Zaman pembuangan ini adalah situasi krisis di segala bidang yang dialami orang-orang Yehuda di pembuangan. Pada waktu Israel diserang dan dibuang ke Asyur, ya mereka masih berharap sejarah keselamatan itu tetap terjadi karena Yehuda masih, kita katakan ya, masih eksis begitulah kerajaannya. Tetapi ketika kerajaan Yehuda pun turut diserang oleh kerajaan Babel, ya mereka seperti hilang harapan di sana. Dan kemarin saya sangka teman-teman sudah menyinggung ya, yang mempresentasikan bagian ini sudah menyinggung tentang situasi di zaman pembuangan. Maka presentasi ini semakin menyempurnakan begitu dengan informasi yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Lalu situasi di selatan kita bagi ya. Nanti kita akan melihat situasi di Yehuda zaman pembuangan ini, apa yang terjadi di Yehuda. Lalu nanti kita akan, yang berikutnya kita akan melihat situasi yang ada di pembuangan. Karena tidak semua orang diikut dibuang, ada tetap sebagian yang ditinggalkan. Siapa yang dibuang nanti kan kita lihat. Nah, situasi di selatan atau situasi di Yehuda pasca pembuangan ini adalah Yerusalem dan kota di sekitarnya waktu itu dihancurkan. Dan yang pertama-tama dihancurkan adalah Kenisah Bait Allah. Kenapa? Karena disitulah mereka tempat berkumpul, tempat bertemu. Saya kira waktu itu sudah saya sampaikan bahwa Bait Allah itu menjadi simbol dari kerajaan Israel. Kalau Bait Allah itu masih berdiri megah, ya mereka masih ada kekuasaan lah, kita katakan seperti itu. Tetapi ketika Bait Allah itu hancur rata dengan tanah, artinya mereka juga nggak ada lagi harapan untuk bernaung selain dari Bait Allah atau dari Allahnya sendiri. Setelah Yerusalem dan kota juga dihancurkan, banyak orang yang tewas dalam peperangan itu yang terjadi pada tahun 589 sampai 587. Pasti ya, namanya peperangan pasti banyak yang tewas. Dan lapisan atas
Lapisan atas itu siapa? Yaitu bangsawan, orang-orang istana, pejabat tinggi dan militer itu dibuang ke Babel. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak semua orang dibuang, orang-orang Yehuda itu dibuang, tapi yang dibuang itu hanya golongan lapisan atas. Nah, alasannya kenapa? Karena orang-orang ini berbahaya. Orang-orang yang berpendidikan, kita katakan orang yang mempunyai peranan penting di suatu wilayah itu berbahaya, mereka nanti sewaktu-waktu memberontak, kan begitu. Kalau yang ditinggalkan orang kecil, orang miskin atau orang yang tidak terpelajar, ya mereka biasanya akan tidak punya daya, tidak punya kekuatan karena tidak ada yang menggerakkan seperti itu. Maka ini adalah trik yang menurut orang-orang pada waktu itu jitu, karena dengan melumpuhkan suatu daerah, mereka cukup membuang orang-orang yang berpengaruh di dalamnya. Dan ini juga dialami sebenarnya periode-periode berikutnya, termasuk negara kita, ya kan teman-teman. Kalau teman-teman ingat beberapa tokoh pahlawan termasuk Soekarno, orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu disembunyikan atau ditawan begitu, supaya lumpuh pergerakan yang terjadi seperti itu. Pemberontakan itu pun akhirnya tidak terjadi. Nah, begitulah yang terjadi pada waktu itu. Dan kalau saya bandingkan intermezzo saja ya teman-teman ya, dan ini juga terjadi periode-periode berikutnya. Kalau teman-teman masih ingat dan pasti tahu, itu yang terjadi dengan orang-orang Yunani ya, begitu ya, yang sering disebut dengan Holocaust atau genosida, pada waktu Hitler melakukan pemusnahan massal terhadap orang-orang Yunani karena Hitler ingin membangun Jerman sebagai negara yang adidaya, sementara orang-orang Yunani adalah orang-orang yang dikatakan ya cerdas atau menghalangi negaranya untuk menjadi negara yang adidaya pada waktu itu. Jadi harus dimusnahkan dengan Holocaust, genosida ataupun bom asap atau gas beracun seperti itu. Lalu orang miskin dan kecil mengambil alih kesempatan karena tidak ikut dibuang. Artinya orang miskin dan kecil itu tetap dibiarkan tinggal di Yehuda, di selatan itu, yang kemudian nanti secara yuridis Yehuda digabung dengan provinsi Samaria. Kenapa? Karena Yehuda sudah kehilangan tokoh, sudah kehilangan pemimpin, ya udahlah bergabung saja dengan orang-orang atau provinsi Samaria yang notabene sebenarnya adalah, kita katakan di situ orang kafir. Anggapan dari orang-orang Yahudi. Di luar Yahudi adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengakui dengan Allah, yang pada akhirnya nanti teman-teman orang-orang miskin dan kecil ini akan berbaur dan kemudian juga meninggalkan Yahweh atau meninggalkan Allah. Tidak sepenuhnya. Pada zaman Yesus nanti juga orang-orang Samaria juga mendapatkan tempat di hati Yesus, kita katakan seperti itu. Tetapi anggapan Israel yang murni, Israel sejati itu hilang ketika orang-orang kecil dan miskin yang ditinggalkan atau yang tidak dibawa ke Babel ini hidup berbaur dengan orang-orang yang ada di Samaria. Lalu terjadi perkembangan di Yerusalem dan kota-kota sekitar, tetapi amat lamban dan belum begitu berarti. Karena apa ya? Karena yang ditinggalkan orang-orang miskin dan orang-orang kecil yang dalam arti tertentu tidak bisa berbuat banyak hal untuk mengembangkan kota di Yerusalem yang baru saja dilumpuhkan atau dihancurkan oleh Babel pada waktu itu. Ini yang terjadi di selatan di Yehuda. Nah, kita sekarang akan melihat situasi yang terjadi di Babel. Maksud dari pembuangan adalah untuk melumpuhkan suatu bangsa, tadi sudah saya singgung ya, sehingga tidak dapat memberontak. Nah, siapa yang memberontak adalah tokoh-tokoh yang terbilang ya cerdas, terpelajar, ya kelompok bangsawan, orang-orang yang ada di istana. Itulah orang-orang yang punya kompetensi memberontak karena mereka
tahu strategi perang, maka supaya lumpuh, benar-benar lumpuh, tadi sudah saya katakan, ya buang saja, isolasi saja di Babel itu sendiri, di sana, lalu otomatis bangsa itu akan lumpuh dengan sendirinya. Para orang buangan tidak diperlakukan seperti tahanan yang dikurung, tetapi secara ekonomis mereka diperbolehkan mengatur hidup mereka, tentu di wilayah yang telah ditentukan. Ada otonomi tetapi terbatas, seperti orang-orang transmigran, ya, kita katakan seperti itu. Kalau melihat pola ini, saya teringat dengan suku Native American yang notabene adalah orang Amerika sendiri, tetapi ada orang-orang berasal dari Eropa menjajah, dan karena mereka punya kuasa, akhirnya orang Native American atau orang yang kita katakan suku-suku asli Amerika itu diisolasi, diberi tempat, tetapi ya tempat yang gersang atau tempat yang tandus, dan tetapi mereka punya otonomi terbatas, kurang lebih seperti itu. Mirip seperti itu kalau teman-teman pernah mendengar situasi yang ada di Amerika tentang Native American itu sendiri. Lama-kelamaan mereka, orang-orang Israel tadi, yang buangan tadi, mereka juga diperkenankan untuk pindah ke ibu kota Babel. Jadi ketika mereka ditempatkan di Babel, dibuang di Babel, tentu bukan yang ada di ibu kota Babel itu sendiri, pasti ada di suatu tempat yang ya kita katakan ya tempat isolasi, tempat kecil kita katakan. Nah, lama-kelamaan mereka diperkenankan untuk pindah, dan akhirnya mereka dapat memperoleh kedudukan yang kuat dan terpandang di pembuangan. Kalau teman-teman ingat, ya situasi ini mirip seperti yang terjadi dengan Yusuf dan saudara-saudaranya, ya. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir, di sana ya semacam menjadi tahanan, semacam budak, tetapi kemudian Yusuf memperoleh karena kecerdasannya menafsirkan mimpi, lalu kecerdasan dalam hal mengelola pemerintahan, kita katakan di situ, lalu memperoleh kedudukan. Kurang lebih situasinya seperti itu. Lama-kelamaan ya mereka dianggap, karena mereka ya tadi kita katakan orang-orang yang terpelajar, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang Yahudi itu kan terkenal dengan kecerdasannya lah kita, walaupun ya kita tidak semua katakan ya generalisasinya seperti itu. Lalu terjadi pembaruan, terjadi yang namanya rehabilitasi yang terjadi pada tahun 561 oleh Raja Yoyakin, salah seorang raja buangan yang memerintah sampai tahun 597. Jadi pada pertemuan pertama saya sudah mengatakan bahwa tidak semua raja yang ada di Yehuda itu memimpin di Yehuda. Ada beberapa raja yang memerintah juga di pembuangan. Salah satunya adalah Raja Yoyakin. Raja Yoyakin ini kemudian mengadakan semacam pembaruan yang dia laksanakan tetapi di pembuangan, untuk memperbarui yang terjadi di Yehuda. Ada kerinduan yang mendalam mereka untuk tetap kembali, dan mayoritas orang Yehuda menolak asimilasi, penyesuaian atau percampuran, dan mempertahankan kekhasan dan keaslian sebagai orang Yehuda. Jadi walaupun mereka diterima di Babel, akhirnya mereka sudah diberi tempat di Babel, bahkan mereka memperoleh kedudukan yang kuat di Babel sana, tetapi sebagian besar dari mereka tetap mempertahankan keaslian. Saya tidak mau bercampur, saya tetap mau menjadi Israel, saya tetap mau menjadi Yehuda, menjadi bangsa terpilih. Karena kalau terjadi asimilasi, perkawinan campur, maka identitas itu sudah akan hilang karena percampuran atau pernikahan itu sendiri. Dan lama-lama orang yang melakukan asimilasi toh juga meninggalkan Yahweh sebagai Allahnya. Dan rasa rindu orang buangan akan tanah airnya amat mendalam. Jadi walaupun mereka mendapat tempat di tanah pembuangan, mereka sudah dikatakan ya sudah diizinkan untuk menjadi
pribadi yang bebas, merdeka di sana, tetapi rasa rindu sebagai orang buangan untuk kembali ke tanah airnya itu amat mendalam, sehingga cita-cita terbesar mereka adalah kembali ke Yehuda, kembali ke Yerusalem, kembali ke Israel untuk kembali menata kerajaan yang sudah porak-poranda pada waktu itu. Begitu ya. Lalu ada situasi seperti ini, identitas yang hilang. Ada situasi identitas yang hilang. Identitas yang hilang yang dimaksud adalah yang pertama itu tanah terjanji. Mereka diusir dari Palestina dan dibuang. Jadi identitas sebagai tanah terjanji itu hilang untuk mereka. Di manakah tanah terjanji? Karena mereka sudah tidak tinggal di situ lagi. Sama ketika mereka berada di perbudakan di Mesir. Mereka ketika itu merindukan tanah terjanji, dan sekarang ketika tanah terjanji itu mereka nikmati, tetapi mereka harus pergi karena terusir, karena dibuang. Jadi identitas sebagai bangsa terpilih pada waktu itu, itulah yang hilang karena tanah terjanji mereka tinggalkan. Lalu apa yang hilang, identitas yang hilang lagi? Yang kedua adalah tidak ada lagi keturunan Daud sebagai raja di Yerusalem. Karena apa? Semenjak Daud bertahta sampai beberapa keturunannya menjadi raja, semua ada di Yerusalem, tetapi ketika mereka dibuang, seperti tadi Raja Yoyakin, ya tidak ada lagi berarti keturunan Daud yang menjadi raja di Yerusalem. Artinya ada tahta kosong, ada sesuatu yang hilang, tampuk atau tunas Daud itu yang hilang, yang mereka harus tinggalkan karena sekali lagi silsilah raja itu terputus ketika mereka, silsilah raja artinya yang terjadi di Yerusalem ya, itu terputus, mereka harus dibuang di Babel. Lalu Kenisah, tempat kediaman Yahweh di tengah umatnya juga hancur. Padahal seperti yang saya katakan, Kenisah itu adalah simbol kehidupan umat Israel. Selagi Kenisah ada, berarti Israel ada, seperti itu. Maka itu pun yang terjadi kalau teman-teman nanti kita pelajari di Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru tahun 70 sesudah Yesus ya, berarti kita katakan ya, tahun 70 nanti ketika mereka kembali ke sebelum tahun 70 artinya nanti mereka kembali ke Israel, mereka mendirikan lagi bait Allah, mendirikan Kenisah, tetapi tahun 70 bait Allah yang sama itu yang sudah mereka bangun lagi itu dihancurkan ya. Dan itu cara menghancurkan sebuah bangsa, terutama bangsa Israel, itu adalah salah satunya juga menghancurkan pusat kehidupan mereka, entah kehidupan religius atau kehidupan politik, karena Kenisah itu simbol kehidupan atau pusat kehidupan umat Israel. Tidak ada Kenisah berarti tidak ada Israel. Pada waktu itu ada anggapan seperti itu. Jadi seperti ini. Lalu reaksi atas kehancuran. Apa reaksi atas kehancuran itu? Mungkin akan kita bahas minggu yang akan datang. Pertemuan kita cukupkan aja sampai di sini. Tidak usah terlalu banyak, pelan-pelan sedikit tetapi bisa dipahami. Semoga kalian bisa jelas, dan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan dengan materi yang singkat dan sederhana ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa, dan sebelum saya tutup video pembelajaran ini, nanti juga akan ada presentasi maksud saya dari kedua teman kalian kemarin ini 234, sekarang Bernardus Denny dan Clemencio Novanta ya, Ayub dan Mazmur. Selamat belajar dan jangan lupa untuk memberi penilaian dan tanggapan dari presentasi teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi.